Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa hadir mengikuti kajian ilmiah, kajian yang semuanya disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencoba untuk menyampaikan tentang hal yang terkait dengan dalil-dalil tentang ibadah yang kita laksanakan, baik mahdhu yang sunnah, itu haruslah tegak di atas dalil, sebagaimana sebagai orang yang senantiasa untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah, senantiasa mengedepankan tentang dalil, mana yang dalil yang sahih, mana dalil yang dhaif. Dan itu merupakan amanah dari tarjih Muhammadiyah di dalam hal memfilter segala hal yang terkait dengan hadis-hadis yang tersebar di masyarakat kita, sehingga kita perlu untuk menyeleksi yang nantinya bahwa ketika hadis atau dalil yang kita gunakan ini ternyata tidak tepat pada tempat pemakaiannya, maka itu akan menjadi sebuah pemahaman, dan pemahaman ini kemudian bisa menjadi pemahaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, dan bisa juga akan terjebak dari perkara-perkara yang tidak ada dasar atau bid'ah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba untuk menyampaikan tema ini, sholat duha minta rezeki, secara khusus karena beberapa waktu yang lalu sudah lama kejadian itu. Saya pernah melihat ada seseorang yang melaksanakan sholat duha itu secara berjamaah, dan kemudian ya ada sedikit diskusi dan segalanya itu, dan saya belum mendapatkan dalil tentang mengenai masalah sholat duha, sholat sunnah duha itu dengan berjamaah. Adapun dalil-dalil tentang sholat sunnah berjamaah di antara yang lainnya itu sholat istisqa, sholat gerhana, ya, dan segalanya hal itu, sholat qiyamul lail, itu ada. Tetapi dari kitab-kitab yang mu'tabar dari ulama-ulama ahlul hadis itu ternyata setelah kita cross check
tidak ada amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang melaksanakan sholat sunnah duha itu dengan berjamaah. Bahkan dalam hal kaitannya dengan sholat sunnah dawam, duha dawam, yaitu terus menerus, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan bahkan tarjih Muhammadiyah memandang bahwa sholat sunnah duha itu hendaknya dilakukan secara semampunya. Ya, tidak ada batasan keterkaitan tentang mengenai masalah jumlah rakaat dan segalanya itu. Nanti di akhir makalah ini saya akan menukilkan fatwa dari tarjih Muhammadiyah yang kami kutip dari Suara Muhammadiyah, dari majalah Suara Muhammadiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa sholat duha itu boleh dilakukan terus menerus untuk meminta rezeki secara khusus. Dan ini viral ya, di YouTube itu ada viral seolah-olah itu benar ya. Jadi kalau dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala ekonomi dan segalanya itu, maka kemudian dijadikan sarana sholat duha ini sebagai salah satu sarana untuk mempercepat proses turunnya rezeki dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ada doa khusus di dalam hal untuk mendapatkan rezeki ya. Itu nanti saya akan tampilkan pada bab akhir itu ya, apakah doa ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan atau tidak, itu nanti dalam bab terakhir ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebutkan, benarkah demikian ya? Mari kita kaji bersama-sama ya. Landasan hukum yaitu surah Ad-Duha, yaitu ayat 1 sampai 11 itu yang sering kita dengar, dan bahkan sebagian di kalangan kita ya, umat Islam pasti hafal surah Ad-Duha ini. Bahkan anak kecil sampai dewasa pun banyak yang hafal tentang surah Ad-Duha. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad-duha, demi waktu duha. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini mengawali dengan sumpah. Ya, karena waw di sini adalah waw qasam. Allah Ta'ala itu bersumpah demi waktu duha. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengawali ya firman-Nya itu dengan satu sumpah, berarti ada sesuatu yang penting. Seperti wal fajr, demi waktu fajar. Berarti ada sesuatu yang penting sehingga Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dengan menggunakan sumpah. Wal asr, demi waktu asar atau masa. Nah, kaitan dari ini semua para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada kita untuk mengikuti. Setelah kalimat wadduha ini ada sesuatu kalimat yang penting, yang sehingga kita semua itu harus memperhatikan ada apa dengan waktu duha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan nama sumpah dengan nama makhluknya, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, demi malam. Ada apa dengan malam ini? Ya, mungkin nanti ada sebuah kajian tinjauan tertentu ya tentang malam. Ada apa dengan malam itu? Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkan engkau Muhammad. Ya. Wa ma qala, dan walaili idza saja, demi waktu malam, idza saja, apabila telah waktunya itu telah sepi, sunyi. Ya, disinilah sebuah suatu analisa bagi kita bahwasanya waktu malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sepi, yarhamukallah,
Karena waktu yang sepi itu adalah merupakan waktu yang paling tepat seseorang untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang malam, sepertiga malam yang terakhir, ya. Ini menunjukkan bahwasannya malam ini adalah waktu yang paling tepat seorang hamba meminta hal yang terkait dengan seluruh hajat kehidupannya, hal perkara dengan apapun perkara kehidupannya itu nampaknya pasnya itu dibawa di waktu malam. Karena ini waktu yang paling pas, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu Muhammad itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan tidaklah Tuhanmu itu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhir itu khairun, lebih baik bagimu minal ula, daripada yang awal. Ini satu hal yang perlu kita kaji para jamaah yang dirahmati Allah. Karena kemenangan itu selalu digapai di waktu akhir. Akhir itu biasanya sesuatu yang paling menyenangkan. Susah dulu di awal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di akhir ketika sebuah perjuangan itu sudah dicapai, satu tujuan, satu keinginan itu dicapai di awal dengan susah-susah terdahulu, biasanya pada akhir itu lebih baik. Biasanya pada akhir itu lebih baik. Banyak kisah-kisah yang menarik yang kita bisa kaji di dalam kaitannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang terakhir itu lebih baik daripada yang awal, ya. Banyak kisah-kisah itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh saufa akan yu'tika, Tuhanmu akan memberikan kepadamu, rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatardha, dan kau akan ridho, dan kau akan ikhlas. Ya, nanti saya garis bawahi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita nanti akan fokus pada surah Ad-Duha ayat 4 dan 5. Ya, saya berikan garis underline, ini nanti akan jadi pembahasan kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah, ya, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menjumpaimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala menyayangi, ya. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Rabbmu mendapatimu dhallan, dalam keadaan bingung, fahada, maka Allah taala memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan tidak mampu, tidak berkecukupan, fa'agna, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupimu. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun anak yatim fala tanhar, jangan engkau benci. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta, sa'il, fala tanhar, jangan kamu usir, jangan kamu hardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun nikmat Tuhanmu fahaddis, ceritakan, ya, dengan jalan mensyukuri apa yang Allah taala berikan kenikmatan itu kepada kita, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surah Ad-Duha, surah ayat 1 sampai 11, dan ini kemudian saya nukilkan tentang asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turun ayat, yaitu pada surah Ad-Duha ayat keempat dan kelima yang sebagaimana saya tadi sampaikan, yang ada garisnya itu yang berbunyi
walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, betapa orang-orang yang sukses hidupnya itu biasanya diawali dengan rasa susah ya, dengan susah yang senantiasa menyeliputi dirinya, dan kemudian dengan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada akhirnya itu adalah kebahagiaan. Walal akhirat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu akan ridho. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ini pada surat Duha ayat 4 dan 5 ini saya ambilkan dari kitab terjemah Asbabun Nuzul halaman 689 sampai 690. Penulisnya adalah Imam As-Suyuti. Bahwa At-Tabrani mencantumkan sebuah riwayat dalam kitab Al-Awsat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, diperlihatkan kepadaku kemenangan-kemenangan yang akan diperoleh umatku sesudahku wafat, sehingga aku pun merasa sangat gembira. Terkait dengan ayat yang di atas juga sama. Demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa umatnya kelak akan menaklukkan wilayah demi wilayah. Kabar tersebut membuat hati Rasulullah SAW merasa gembira, dan ini terbukti. Ya. Perang Yarmuk, ya. Betapa perang ini hebatnya bukan main. Ya. Pasukan Islam pada waktu itu sekitar 3.000 menghadapi pasukan Persia pada waktu perang Yarmuk itu sekitar 12.000. Dengan perlengkapan persenjataan yang begitu hebat, yang Persia pada waktu itu adalah sebuah negara yang adidaya ya, yang tidak bisa dikalahkan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, peperangan demi peperangan itu kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan umat Islam pasti akan mendapatkan kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana hari ini Palestina. Ya. Sampai hari ini pun Palestina tidak bisa dikalahkan. Karena ini merupakan nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala memberikan satu kabar gembira, wahai Muhammad, kemenangan-kemenangan umatmu setelah sepeninggalmu itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemenangan satu ke kemenangan yang berikutnya. Ini adalah merupakan asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ayat 4 sampai 5. Kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada waktunya. Kapankah sholat duha itu dimulai? Ya. Ini makalah ini saya ambil dari beberapa kitab ya, kemudian saya jadikan makalah, dan alhamdulillah setiap makalah itu selalu saya saya tutup dengan kesimpulan dari Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini adalah untuk membahas tentang kapankah sholat duha itu dimulai. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Zaid Ibnu Arqam radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul awwabina hina tarmadul fisalu," rawahu At-Tirmidzi. Sholatul awwabin ya adalah ketika anak unta itu fisal, yaitu kepanasan.
Kalau kita hari ini melihat sholat duha itu waktu masuknya itu sekitar berapa? 5.21 ya? Jam 5.21, jam berapa? Duha. Jam berapa? Jam 6. 5.17. Ya. Itu waktu startnya. Tetapi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu sholatul awwabin. Sholatul awwabin ini sebutan nama lain daripada sholat duha. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat apa? Sholat al-awwabin, itu artinya sholat duha, yaitu sholatnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwabin itu dimulai hina tarmadul fisal, yaitu dimulainya ketika yaitu ketika anak unta merasa kepanasan. Saya melihat bahwasanya ini adalah merupakan waktu yang utama, ya, merasa kepanasan. Di sini saya memberikan satu penjelasan. Dalam hadis tersebut di atas disebutkan bahwa sebutan lain dari sholat duha adalah sholat awwabin. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan dosa dan dengan melakukan kebaikan. Dan di dalam hadis sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa sholat duha adalah ketika anak unta merasa kepanasan. Artinya sangat panasnya bumi disebabkan oleh jatuhnya sinar matahari di atasnya. Yang demikian itu terjadi ketika matahari meninggi dan akibatnya adalah panas terik. Ya, ini saya memberikan pendapat. Menurut pendapat saya, waktu mulai terik-teriknya matahari itu antara pukul 10 sampai pukul setengah 11. 10 sampai setengah 11 untuk ukuran waktu Indonesia bagian barat. Coba kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kalau kita perhatikan pukul 10 itu memang, ya, ini pendapat saya, mungkin yang lainnya boleh berbeda pendapat dengan saya. Pukul 10, antara pukul 10 sampai pukul setengah 11 ini adalah waktu terik-teriknya panasnya matahari. Di situ kemudian saya memberikan satu pendapat bahwasannya sholatnya al-awwabin, ya, ini baterai. Oh, baterainya lemah. Ya. Apa ya? Jadi sholat al-awwabin ini dimulainya itu, ya, afdolnya, keutamaan sholat al-awwabin itu yaitu pada waktu terik-teriknya panas matahari. Maka saya memberikan satu catatan, terik-teriknya panas matahari itu diantara sekitar pukul 10 sampai setengah 11. Ya, bisa nanti dibuat semacam riset, ya. Mungkin panjenengan nanti bisa lihat jam 10 itu bagaimana, ya, dan saya sudah melakukan riset itu. Memang pukul 10 sampai pukul setengah 11 itu adalah waktu-waktu di mana sangat panas-panasnya, ya, tidak terlalu panas tetapi sangat-sangat teriknya matahari, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambilkan dari kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ya, jilid 1 hadis nomor ke-361 halaman 646, penulis Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Son'ani berdasarkan takhrij dari kitab Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah rakaat salat duha? Ya. Kalau itu tadi waktu, ya, waktu utamanya, yaitu waktu terik-teriknya panas matahari. Maka sekarang kita membahas tentang berapa jumlah rakaat salat duha. Di dalam pembahasan berapa jumlah rakaat salat duha itu terjadi berbagai multi pendapat, ya, dan masing-masing pendapat ini didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya, ya, saya mengambil ada 4 hadis, ya. Hadis yang pertama menyebutkan bilangan rakaat sholat duha itu minimal itu 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang sahih, ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ausani khalili, telah mewasiatkan kepadaku, ausani telah mewasiatkan kepadaku khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam bistalatin. Ya, ini jadi sebuah pemahaman, ya khalili kekasihku, habibi, ya kekasihku, sayyidi tuanku, sehingga untuk pembacaan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sholat boleh memberikan tambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad, boleh di luar sholat. Tetapi dalam sholat itu sendiri sudah dalilnya sudah tauqif, bahwasanya tidak ada penambahan dari kalimat sayyidina. Tapi kalau di luar sholat boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan panjenengan kalau menjumpai sebutan nama sallallahu alaihi wasallam, hendaknya panjenengan juga menjawab dengan sholawat. Ya, ini adalah merupakan salah satu adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisalasin, dengan 3 nasihatnya itu. Siapa yang dinasihati di sini adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Yang pertama 3 nasihat itu, bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menasihatkanku kepadaku itu ada 3 nasihat. Yang pertama, hendaklah berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Niki napa namine? Poso napa, Pak Bu? Ayam. Ya. Ini yang pertama. Wa ra'atan yudduha. Dan kekasihku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewasiatkan kepadaku. Ini nasihat, wasiat loh ini. Wasiat itu beda dengan nasihat. Wasiat itu seolah-olah ada sesuatu pusaka yang kemudian diwasiatkan kepada orang yang akan meninggal kepada orang yang hidup. Seolah-olah bahwa wasiat ini hendaknya dilaksanakan. Beda dengan nasihat. Tapi ini wasiat. Apa ini wasiat yang kedua? Wasiat yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an arqud, dan hendaklah witir sebelum arqud. Napa arqud itu? Nek wong Arab nyamplungan ngomong apa? Ae rek regut. Apa regut itu? Turu. Nek panjenengan sapa nyamplungan nampel mriku pun biasa niku, regut. Ente ki gak regut ngono. Ente ku taban regut sik. Kon niku wis payah, ayo istirahat sik, turu dhisik. Ngono maksudnya ngono. Kalau panjenengan lama di daerah sekitar sana pasti akan hafal dengan istilah arkut. Arkut ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku untuk melakukan witir sebelum tidur. Apa ini maknanya? Panjenengan itu dalam keadaan payah, sudah terbiasa melakukan sholat malam, khawatir untuk tidak bisa melaksanakan sholat malam dan tidak bangun sholat malam dikarenakan capek, takban dan segalanya itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu rukhsah, wetiro sak gurung itu turu. Ya, jadi ini menunjukkan apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sahabat Abu Hurairah mendapat wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan apa? Bahwasanya ada 3 hal yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu yang pertama berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, kemudian yang kedua melaksanakan 2 rakaat duha, dan yang ketiga hendaklah witir sebelum tidur.
Lah kita fokus rakaatain duha. Minim duha itu dilakukan 2 rakaat. Itu yang pertama. Hadis ini sahih dari sahabat dari riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua juga menguatkan pada hadis yang di atasnya. An Abi Darin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Dar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodako. Ya, jadi pada subuh hari itu, pada waktu pagi hari itu, setiap persendian salah seorang di antara kamu itu butuh disodakoi. Ya. Kemudian fakullu tasbihatin sodakotun. Pada tiap-tiap tasbih. Napa niku Pak Bu tasbih? Maca subhanallah. Tasbihatin itu sodako. Ya. Wa kullu tahmidatin sodakotun. Dan tiap-tiap tahmid. Napa tahmid niku? Alhamdulillah. Ya. Ini itu juga masuk dalam sodako. Ya. Wa kullu tahlilatin sodakotun. Dan tahlil. Napa maos tahlil niku? La ilaha illallah, dengan berbagai macam variatif, ya. Di dalam hadis-hadis yang sahih berbagai macam variatif. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga ditambah yuhyi wa yumitu. Ya, terserah monggo. Ada cukup dengan la ilaha illallah. Itu juga masuk sedekah. Coba bayangkan, ya. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Dan tiap-tiap takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa amru bil ma'rufi shadaqatun. Dan menyeru seseorang kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Ya. Ini semua sedekah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yujizu min dzalika rakaatani yarka'uhuma min duha. Itu semua itu bisa ditutup dengan 2 rakaat duha. Ya. Jadi panjenengan tasbih, ya, tahmid, tahlil, takbir, terus kemudian panjenengan ada duit untuk sedekah, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu semua bisa ditutup dengan 2 rakaat duha. Bahkan ngapunten, ya, ya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam apa lafaz yang lainnya, ya, kumpulnya seorang suami dan istri itu pun juga sedekah. Ya. Jadi jalan menuju sedekah itu masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan berbagai macam jalan, dan itu mudah. Tidak butuh panjenengan itu mengeluarkan duit. Panjenengan mimik mawon, ya, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, tidak perlu mengeluarkan duit. Dan itu semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu cukup dengan 2 rakaat duha. Ya. Jadi hadis yang pertama ini juga menguatkan pada hadis yang kedua ini menguatkan pada hadis yang pertama. Kemudian hadis yang ketiga, ya. Hadis ketiga ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an wa yazidu masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat duha arba'an, 4 rakaat, ya. Wa yazidu masya Allah, ya. Dan beliau menambah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini nanti Tarjih Muhammadiyah memberikan satu fatwanya bahwasanya
untuk pelaksanaan rakaat sholat duha itu adalah semampunya, minimal 2 rakaat. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Saya belum menemukan dalil sholat duha 4 rakaat langsung apa? Sambung, belum pernah menjumpai dalil itu. Yang jelas sholat duha 4 rakaat itu dilakukan secara terputus. Ya. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Saya belum menjumpai tentang sholat duha 4 rakaat itu dilakukan secara apa? Terus. Ya, sebagaimana sholat tarawih. Kalau sholat qiyamul lail ada hadisnya. Ya. Rasulullah pernah melakukan sholat qiyamul lail itu 4 rakaat dengan tidak atahiyat di awal. Karena apa? Dikhawatirkan akan menyerupai sholat isya. Ya. Nah, kalau sholat duha ini arba'an rakaatan ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Ya. Adapun kalau kemudian Nabi menambah, itu disebabkan Nabi SAW mengatakan wa yazidu masya Allah, dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis ketiga. Kemudian hadis keempat. Ya. Hadis keempat ini juga menguatkan pada hadis ketiga. An-Nu'aim bin Hammarin qala. Ya. Dari Nu'aim bin Hammar, ya, pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu berkata, yaqulullahu azza wajalla. Ini berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ibnu Adam la tu'jizini min arba'in raka'atin fi awwali nahari ka akfik. Ya, akhirahu. Hadis ini sahih. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jangan engkau tinggalkan aku min arba'in, dari 4 rakaat duha. Fi awwali, pada awal siangnya, akfik akhirahu, niscaya aku akan cukupi kebutuhan hidupmu. Ya, ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Ya, inilah kemudian menjadi sebuah keyakinan. Lek sholat duha terus menerus itu akan dicukupi rezeki. Ya, ini kemudian menjadi sebuah keyakinan. Lek khawatirnya begitu dilakukan terus menerus, maka ini juga akan bisa menjadi persoalan bahwasanya ibadah sholat duha yang sunnah itu kalau dilakukan terus menerus maka juga akan menjadi jatuh hukumnya wajib. Maka tidak perlu untuk dilakukan secara terus menerus. Ya, ya gimana? Wong sholat duha itu hukumnya sunnah. Ya, bahkan Nabi SAW dalam melaksanakan qiyamul lail aja, Nabi SAW melaksanakan pada 3 malam berturut-turut. Kemudian Nabi SAW tidak keluar, dan sampai kemudian para sahabat pun bertanya, dan jawaban Nabi SAW, aku khawatir umatku di belakang hari itu akan menganggap sholat qiyamul lail itu adalah wajib. Demikian juga dengan sholat sunnah duha. Kalau ini kemudian dilakukan terus menerus dan kemudian ada satu keyakinan, aku lagi gak duha isuk gak ngene rek isuk. Ada satu keyakinan seperti itu, maka ini akan jatuhnya menjadi membebani seseorang itu ibadah yang sunnah itu menjadi wajib bagi dirinya. Nah, ini kemudian menjadi hal yang kemudian beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pun di dalam hadis ini, akfik akhirahu, sungguh aku akan cukupi kebutuhan hidupmu di akhirnya. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Ya, kembali kepada niat seseorang di dalam melaksanakan sholat ibadah apapun. Ya, ojo perkara gara-gara ini kemudian
duha dilakukan. Engko lek gak entuk rejeki sing disalahno napa? Duhae. Saya itu pernah sama teman itu. Dia melakukan sil gudangnya itu dijual. Untuk mendapatkan supaya gudang ini laku terjual, ya itu tadi dibelani sholat malam, poso, terus kemudian duha. Lagi itu waktu sama saya di dalam mobil itu sudah telepon-teleponan antara pembeli dengan dia selaku pemilik gudangnya itu, ternyata batal. Apa yang disampaikan sama teman saya itu sambil nyetir, padahal wis tak belani sholat malam. Ngono. Engko akhirnya menjadi yang disalahkan duhae. Waduh, jare ini engko lek salat duha 4 rakaat dicukupi kebutuhan lu kok gak lo akhirnya disalahkan Allahnya. Nah, ini kembali kepada niat seseorang bahwasannya salat sunat duha itu hendaklah dilakukan dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu akan otomatis Allah taala akan memberi. Aja kemudian ada sodako sakmene untuk sakmene, kan ada gitu ya. Sudah tidak usah, sudah sodako saja. Nanti otomatis Allah taala akan memberi. Sampai dibalani omane didol, ya kayak bantu anak yatim piatu kok ditahu. Lu nanti dikali lipat no ya akhirnya bambung. Itu terjadi. Kalau mengikuti kajian salah seorang yang terkenal itu didol omai, ya sampai istrinya ngomong gak keliru takon ngajimu. Jarine ngono ya. Tapi akhirnya betul. Wis omane sudah punya sendiri rumah, punya kendaraan rumah, ngajinya gak salah memahami. Yaitu tadi karena berangkatnya bukan Allah. Sudah otomatis kamu nanti akan diberikan Allah Ta'ala kecukupan gitu loh. Wis sedekah besar kecil nanti Allah Ta'ala akan memberi kecukupan. Gitu. Jangan mengharapkan seperti apa yang sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ketiga dan hadis keempat yang tadi itu sebagaimana tersebut di atas juga menjadi dalil bahwa jumlah bilang rakaat salat duha itu minim adalah 2 rakaat dan 4 rakaat, dan dijelaskan juga pada hadis keempat tersebut bahwa seseorang yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat karena ikhlas, ya sekali lagi saya garis bawahi, karena ikhlas mengharap ridho Allah Ta'ala pada permulaan siang, maka Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhan orang tersebut pada sore harinya. Ya itu pasti itu. Ya yang terbiasa melaksanakan sholat duha pasti akan merasakan itu. Enak-enak gini moro-moro, Pak kirim. Loh iya betul. Betul itu. Saya nggak perlu nganu. Wis kate mari asar, habis sholat asar. Ting. Pak kirim. Dan itu ya alhamdulillah saya rasakan. Tapi ini bukan saya anu ya, mohon maaf, ini hanya untuk share pengalaman saja. Tanamkan niat ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah Ta'ala. Sudah jangan cari apa-apa, sudah pokoknya sholat duha, cari bekal untuk sanggup yang akhirat. Bekalnya mati. Karena apa? Nanti itu yang dihisab pada hari kiamat itu pertama adalah sholat wajib kita dulu. Kalau sholat wajib kita kurang, nanti akan dilihat dari sholat sunnahnya. Itu yang penting. Nggih? Itu yang penting, yang panjenengan pegang itu. Iya rek aku mari sholat wajib tak lakoni, kuatir sholat wajibku ini itu masih kurang. Tambah ono sholat sunnah rawatibe, sholat sunnah duhanya, sholat sunnah qiyamulailnya, itu tambah ono. Ya. Bukan karena ingin mendapatkan apa tadi? Akfik. Nanti kamu akan dicukupi. Wah akhirnya engko lek gak sesuai dengan karepe sing disalon kok kancaku iku mang, padahal wis tak belani sholat malam. Lho ngono iku sing salah sholat malam. Astagfirullah ya. Terakhir, bolehkah sholat duha dilaksanakan terus menerus? Ya, ini bahwa sholat duha adalah termasuk sholat ibadah sunnah. Ya, maka dikhawatirkan kalau dilakukan secara terus menerus akan menjadi ibadah wajib.
Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu walau anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa ayyaji'a min maghibih. Sahihun Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu terus menerus melaksanakan sholat duha? Jawabnya Aisyah apa? Tidak. Jelas ya? Tidak. Ya itu tadi, khawatir nanti akan menjadi wajib. Illa ayyaji'a min maghibih, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepulang dari bepergian, ya itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan duha, dan itu tidak dilakukan secara terus menerus. Ya, ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu, Nabi melakukan safar, pulang dari safar baru melakukan sholat duha. Nah, ya, hadis ini dari Subul Salam, ya, jilid 1 halaman 644, ditulis oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sunani berdasarkan takhrij dari kitab Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Adapun hadis yang menyatakan bahwa jumlah bilangan rakaat sholat duha itu 12 rakaat, itu bersumber dari hadis dhaif. Ya, sebagaimana bunyi lafaz hadisnya di bawah ini. Nah, ini saya tidak sebutkan. Hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, dan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad, artinya syawahidnya kurang, ya, tidak mencukupi dari syawahidnya, artinya yang menyaksikan dari hadis ini, ya. Dan kemudian para jamaah, doa yang dibaca setelah sholat duha, ini yang sering dihafal oleh masyarakat kita, ya. Ini yang sering, ya. Apa? Siapa yang hafal? Ini biasanya ahli duha ini sing hafal iki. Sing gak ahli duha gak hafal iki. Allahumma inna duha'a, ya Allah sesungguhnya duha ini duhauka, duhamu, wal baha'a bahauka, bahagia ini apa? Baha'a wal baha'a wa bahauka, artinya ketampanan ini adalah ketampananmu, wal jamal, kecantikan, jamaluka adalah kecantikanmu, wal quwwata, dan kekuatan, quwwatuka adalah kekuatanmu, ya. Akhirohu, ini langsung saya ambil dari, kemudian ada kalimat begini, ya. Kalimatnya begini, Allahumma ingkana rizki, ya Allah jika rezekiku fis sama, di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah rezeki itu. Wa ingkana fil ardi, dan jika rezekiku itu masih di dalam bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkan. Allah itu diperintah, ya. Fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa ingkana mu'assaran fayassirhu, dan jika sulit maka memudahkanlah. Wa ingkana haraman fatahhirhu, dan jika haram maka bersihkanlah, dan seterusnya itu, ya. Ya, ini kalimat wa ingkana itu seolah-olah memerintah, ya, seolah-olah. Padahal ini bukan, cuma ini sebuah gaya bahasa yang begitu bagus dan indah, ya. Lalu bagaimana komentar? Ini saya langsung masuk kepada fatwa tarjih Muhammadiyah, ya, di dalam sumber majalah Suara Muhammadiyah nomor 13 tahun 2015 dan sumber majalah Suara Muhammadiyah nomor 19 tahun 2011 disampaikan doa itu tadi adalah bukanlah doa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melainkan doa yang dimunculkan pertama kali oleh ahli hukum, seorang ulama yang faqih, seperti oleh Asy-Syarwani. Wah, ini orang ulama yang faqih ini, ya, orang yang soleh, orang yang alim, dalam Syarhul Minhaj, dan juga Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin.
Jadi teman-teman yang pernah nyantri, mondok pasti pernah ngaji kitab I'anatut Thalibin, ya. Ini yang membuat di dalam doa itu. Apa kata? Keduanya pun sesungguhnya tidak menyebut doa ini berasal dari Nabi SAW. Jadi dua ulama yang alim tadi itu, yang faqih, itu tidak menyebut bahwa doa yang sholat duha itu bukan doa dari Nabi SAW. Maka jalan yang disampaikan oleh fatwa Tarjih Muhammadiyah adalah kesimpulannya, seorang yang selesai melaksanakan sholat duha, ia dapat melafalkan doa apa saja yang baik tanpa harus terikat dengan lafal yang dianggap berasal dari Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian pendapat saya tambahkan adalah lebih utama mengamalkan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran serta doa-doa dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, jadi kalau panjenengan kepingin mengamalkan sholat duha, doanya panjenengan bisa terserah mengambil doa dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih, tidak harus terikat dengan itu. Oke. Tidak harus terikat dengan yang doa yang di atas tadi itu. Jika rezekiku yang masih di atas, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih di dalam bumi, maka fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Nah, ini. Ya, maka di dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah dikatakan di sini adalah apa? Dan kita disunahkan untuk melakukan sholat duha semampu kita tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban. Angko lek wis kadung seneng sholat duha, lali sholat jamaah ning masjid, gitu. Mohon maaf yang laki-laki ya. Akhirnya wis saking enak ning duha, akhirnya lali sholat jamaah di masjidnya. Nah, ini termasuk melalaikan kewajiban di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada awal mukadimah yang saya sampaikan tadi, mari kita takar amalan-amalan kita ini, apakah amalan-amalan kita ini sudah berdasarkan pondasi dalil, ya. Kalau belum, mari kita ngaji, ya. Mari kita ngaji, kita perhatikan apakah amalan-amalan kita ini sudah sesuai dengan ilmu, ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua diukur dengan banyaknya kita ngaji bab-bab yang terkait dengan masalah fikih ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pemaparan makalah saya tiba-tiba di tengah-tengah lowbat, ya. Ini saya tidak perhatikan tadi kondisi baterainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.